Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Karena anugerah Tuhan, maka mulai hari ini Hope membuka sebuah wadah baru bagi saudara, Bapak Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yaitu, yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32
bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Nico bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Siapa yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena Kau Allah yang ajaib Tuhan. Gak ada yang menandingi kuasa Tuhan. Haleluya. Ajar Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja Tuhan. Kau Raja atasku. Semuanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari semua kita ulangi lagi sekali lagi. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kau yang layak ditinggikan.
Semuanya. 1, 2, 1, 2, let's go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hari ini kita mau menyatakan kebesarannya Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, teman-teman. Haleluya Tuhan. Semua angkat tangannya kita ke atas yuk. Mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes. Thank you Tuhan. Sebentar kita siapin hati kita. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kita mau masuk ke ruang kudus ya Tuhan. Biar kita mengenal lebih lagi Tuhan kita. Saya mau ajak saudara yang di rumah, sama-sama kita naikkan penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Sama-sama berikan pujian yang terbaik. Terima kasih Sinaralo. Buka mataku dan lihat wajah-Mu. Kami terkagum Tuhan, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sama-sama renungin lagu ini dan kita ulangi sekali. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Kami terkagum Bapa, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung,
ku tersanjung. Oh karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau seperti kau Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu, penyembahmu Tuhan. Mari semuanya kita sembah Tuhan ya pada pagi hari ini. Kita mau kenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena Tuhan udah lebih kenal kita lebih dari siapapun. Yuk sama-sama kita masuk lebih dalam lagi. Yes Tuhan. Karena Engkau Allah yang benar-benar mulia Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Haleluya.
pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan sebab Engkau Allah yang benar-benar mulia Tuhan. Kau adalah Raja dari segala raja Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak berkuasa di bumi ini Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Thank you Lord. Dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita ulangi sekali lagi lagu ini. Mulia, mulia bagi anak domba. Yes. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari semua sembah Tuhan. Karena Engkau Allah yang benar-benar mulia Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Semuanya, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena Engkau Allah yang merintah segalanya Tuhan.
Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih dikasih kesempatan Tuhan buat beribadah sekali lagi, mungkin dengan keluarga kami Tuhan, dengan teman kami Tuhan. Thank you for everything Lord. Thank you atas kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kalau kami masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bernafas, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Dan juga sementara kita mau mendengar dari isi hatinya Tuhan. Biar segala apa yang disampaikan Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Agar apa yang disampaikan Tuhan bisa menjadi berkat buat kami makin bertumbuh Tuhan dan berbuah Tuhan. Thank you buat semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara kekasih Tuhan, saat ini mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sama-sama kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur kalau sungguh ya Tuhan hari ini kami boleh datang kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan kami mau buka hati kami mau buka mata telinga kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan hati kami tertuju hanya kepadamu. Tuhan Yesus, Kaulah Allah yang berbicara ya Tuhan kepada setiap kami mulai hamba-Mu. Kaulah Allah yang menyucikan dan menguduskan kami. Dan Kaulah Allah ya Tuhan yang mengaruniakan berkat firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua ya Tuhan dibangun ya Tuhan oleh dasar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan kami sungguh sambut berkat-Mu hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Saudara kekasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September, bulan yang baru Saudara. Dan pada bulan ini Tuhan menaruhkan dan Tuhan menuntun setiap kita untuk memiliki sebuah tema mengenai God's favor, perkenanan Tuhan Saudara. Mengapa perkenanan Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita Saudara? Karena pada saat perkenanan Tuhan menghampiri kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak sama dengan yang lain Saudara. Karena Tuhan akan mengadakan perbedaan di dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi Saudara? Pada saat perkenanan Tuhan itu datang, maka kehidupan kita akan sungguh mendapatkan kasih Tuhan. Dan pada saat kasih Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, maka kasih Tuhan itu yang kemudian akan menuntun kita memasuki sebuah terobosan. Dan kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Dan kita juga akan mendapatkan berkat di dalam kehidupan kita. Yang mau sama-sama katakan amin. Sebelum kita masuk di dalam bahasan firman Tuhan lebih jauh, saya ingin sungguh mengajak kita semua untuk membaca ayat firman Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan dari 1 Tawarik 17 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan katakan demikian. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Saudara, pada saat perkenanan datang ke dalam kehidupan kita, Tuhan katakan di dalam firman-Nya, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita, saudara. Sungguh, saudara, di dalam masa-masa yang sukar, saudara, kita akan melihat bahwa ada pertolongan Tuhan. Pada saat kita susah, saudara, Tuhan akan datang. Tuhan akan memberikan satu jalan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Mungkin yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita taruh dalam hati, saudara. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berkenan kepadanya, saudara. Tuhan telah memberikan satu anugerah kasih karunia, saudara, kepada orang Israel, saudara. Kalau kita lihat dalam kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel, kita lihat ada bapa segala orang percaya yang dinamakan sebagai Bapak Abraham, saudara. Kalau kita lihat kisahnya dalam Kejadian 12, saudara, Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanah leluhurnya, saudara, dari tanah Ur Kasdim, saudara. Lalu kemudian apa yang Tuhan katakan? Pergilah kepada satu negeri yang aku akan menunjukkan kepadamu di hari kemudian kelak. Apakah kemudian negeri itu sudah jelas tujuannya? Belum, saudara. Tetapi Abraham dengan imannya kepada Tuhan,
dia taat, dia mau keluar mengikuti perintah Tuhan, saudara. Dan apa yang Tuhan janjikan, saudara, satu negeri yang sungguh melimpah dengan susu dan madu, yaitu dinamakan satu negeri yang namanya Tanah Kanaan, saudara. Saudara, tentu saja kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara. Kalau dengan dasar apa yang kita lihat itu sangat mudah. Tetapi dengan apa yang belum kelihatan, itu memerlukan satu iman, saudara. Tuhan sungguh mau untuk setiap kita belajar, saudara. Bukan hanya apa yang kita lihat, lalu kemudian kita percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang belum kita lihat, tapi kita lihat dengan kacamata iman kita. Dan kita dengan iman menerimanya, saudara. Amin. Untuk itu, saudara, Tuhan menegaskan kembali janjinya, saudara. Setelah kemudian Abraham berumur hampir 100 tahun. Lalu kemudian Tuhan mengingatkan kembali akan janjinya. Yaitu Tuhan akan memberikan satu tanah untuk setiap keturunan Abraham diami, yaitu namanya Tanah Kanaan, saudara. Tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Dan lagi-lagi, saudara, firman Tuhan catat di sini, saudara. Saya akan bacakan kepada saudara, yaitu yang terdapat di dalam Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, saudara. Tentu saja, saudara, Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik karena Dia adalah Allah yang baik. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, saudara. Untuk mendatangkan satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang mengerti dan percaya sama-sama katakan amin, saudara. Untuk itu, saudara, kita jangan ragu kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya bukan setengah hati, saudara. Tetapi dengan segenap hati, full heart, saudara. Tentu saja, saudara, pada saat situasi yang berubah, situasi yang sulit, situasi yang sukar, percaya kepada Tuhan, saya katakan itu tidak mudah, saudara. Tetapi pada saat kita mau, kita percaya saja, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sungguh di luar daripada apa yang kita harapkan, yang bisa kita lihat di dalam kacamata kita secara dunia. Tetapi kacamata kita secara ilahi yang akan sungguh membukakan sesuatu yang baru, yang akan memberikan kita satu mujizat, satu perkara yang hebat, satu perkara yang mulia yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Amin, saudara. Saudara, saya teringat kepada satu kisah, saudara, mengenai kisah daripada Ratu Esther. Pada saat itu, saudara, di Benteng Susan, dalam pemerintahan Raja Ahasiweros, saudara, di situ, saudara, ada sebuah kisah di mana bangsa Israel ingin dibantai, saudara. Karena apa, saudara? Karena seseorang yang jahat yang bernama Haman sudah merancangkan rancangan kecelakaan untuk orang Israel. Lalu kemudian Mordekai, saudara, yang ada dan juga bekerja di lingkungan istana mendengar mengenai rencana itu. Lalu kemudian dia datang kepada Ratu Esther, yaitu istrinya Raja Ahasiweros, saudara. Lalu kemudian Ratu Esther kemudian berkata kepada Mordekai untuk berpuasa selama 3 hari lamanya, tidak makan dan tidak minum. Lalu kemudian juga Ratu Esther berkata bahwa seandainya hal ini kemudian tidak diterima oleh raja pada saat saya datang untuk menghadap, maka kematian yang saya akan terima, saudara. Karena pada saat itu, saudara, ketentuan raja adalah apabila laki-laki dan perempuan tidak datang diundang oleh raja, ya, dan kemudian raja tidak berkenan kepada orang itu, maka orang itu harus dibunuh, saudara. Lalu setelah 3 hari lamanya berpuasa, ya, untuk orang-orang Israel di lingkungan Benteng Susan, saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Lagi-lagi semuanya karena perkenanan Tuhan kepada Esther, saudara. Lalu pada saat Esther menghadap Raja Ahasiweros, lalu kemudian raja kemudian mengulurkan tongkat emasnya untuk kemudian Ratu Esther pegang, saudara. Artinya apa? Artinya raja berkenan kepada Ratu Esther untuk menghadap, saudara. Saudara, ada satu firman Tuhan yang berkata, saudara, untuk menceritakan hal ini di dalam Esther 5 ayat 2. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara, pada saat kehidupan kita berkenan kepada Allah, saya mau katakan demikian, saudara,
bahwa kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah kehidupan yang juga akan diperkenankan oleh manusia, saudara. Perkenanan Tuhan akan sungguh kita dapatkan. Lalu kemudian berkat pengenanan itu, saudara, akan membuka satu pintu, satu dimensi, satu terobosan yang baru, saudara. Bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani, saudara. Kita akan melihat bahwa Allah melakukan satu perkara yang sungguh di luar daripada apa yang kita pikirkan sekalipun, saudara. Dan itu adalah Allah yang mengerjakannya. Kepada siapa, saudara? Kepada orang-orang yang berkenan kepada Dia, saudara. Amin, saudara. Saudara, firman Tuhan juga katakan demikian, saudara. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang berkenan kepada Tuhan tentunya, saudara. Apakah kehidupan saudara mau dituntun oleh Tuhan? Apakah kehidupan saudara mau ditetapkan langkah-langkahnya oleh Tuhan? Marilah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara mau, saudara, mari kita lebih lanjut. Kita mempelajari cara hidup seperti apa yang diperkenankan oleh Tuhan, saudara. Saudara, mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan. Dan kita mau mempelajari bagaimana mengenai cara-cara hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, hidup dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, hidup dalam kasih Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya untuk saudara. Efesus 5 ayat 2, firman Tuhan katakan demikian. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, saudara. Saudara, ternyata hidup di dalam kasih itu diperkenankan oleh Tuhan, saudara. Karena apa, saudara? Karena Allah adalah kasih dan kita semua yang percaya kepada Allah dan disebut sebagai anak-anak Allah juga harus hidup di dalam kasih, saudara. Bukan hanya kasih kepada Allah, tetapi juga kasih kepada sesama kita, saudara. Bahkan Tuhan menaruhkan satu hukum untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya untuk dilakukan, saudara. Yaitu apa? Hukum kasih, saudara. Saya ingin rindu berbagi mengenai hukum kasih ini, saudara. Saudara harus simak baik-baik dan saudara harus mengerti apa yang menjadi perintah daripada hukum kasih ini bagi setiap kita, saudara. Mari sama-sama kita baca di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, ternyata pada saat kita mengasihi sesama kita, saudara, itu juga Tuhan perhitungkan sebagai satu kasih kita kepada Tuhan, saudara. Karena saudara, pada saat kita mau mengasihi Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Orang yang mungkin adalah keluarga kita, teman kita, anggota keluarga gereja, saudara, di mana saudara berjemaat. Apakah saudara bisa mengasihi Tuhan tanpa saudara bisa mengasihi orang-orang di sekitar saudara? Bukti daripada kita mengasihi Tuhan adalah kita bisa mengasihi sesama kita, saudara. Hiduplah di dalam kasih satu dengan yang lain. Berbagilah kasih satu dengan yang lain. Di dalam situasi seperti ini, saudara, Tuhan mengajak setiap kita, saudara, untuk apa? Untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Untuk apa? Kasih yang kita berikan di dalam pertolongan kepada mereka yang susah. Kasih yang diberikan kepada mereka yang mengalami kesusahan dan juga mereka yang menderita, saudara. Tentu saja, saudara, itu harus keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu saja kita bisa mengasihi sesama kita, saudara. Karena kasih Tuhan memenuhi setiap kita. Dan dikatakan oleh Tuhan pada saat kita mengasihi Dia,
maka kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Yang mau sama-sama kita katakan amin, saudara. Amin. Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Mari sama-sama kita ulangi. Hidup dalam kebenaran. Mari sama-sama saudara kita baca dalam firman Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, jangan cari sesuatu yang ada di dunia. Apa yang ada di dunia, saudara? Kekayaan, jabatan, kekuatan, saudara. Mungkin nama baik, mungkin ketenaran, saudara. Mungkin harta benda, saudara. Saudara kejar semuanya itu, tapi saudara melupakan Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau untuk saudara hidup berkenan kepada Dia adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan saudara. Saudara, hari-hari ini saudara mungkin, saudara ya, kita terlalu mungkin gampang untuk bisa berpaling kepada Tuhan. Karena apa? Karena dengan kesusahan kehidupan, mungkin saudara ada yang mengalami PHK, saudara mungkin ada yang dirumahkan, saudara mungkin ada yang menerima gaji yang tidak utuh di dalam pekerjaan, mungkin saudara berbisnis, saudara mengalami satu kesulitan di dalam bisnis saudara kemudian kurang omsetnya saudara, dan saudara bergumul akan hal itu saudara. Saudara harus menghidupi keluarga saudara, saudara harus mengeluarkan biaya pendidikan, biaya kehidupan ekonomi untuk rumah tangga saudara. Cenderung saudara iblis akan menyalahkan Tuhan di dalam situasi yang kita hadapi. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap mencari Tuhan dan kebenarannya. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun kita menganggapnya sebagai satu kelalaian, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita tetap datang kepada Dia, kita percaya, kita mencari Dia, saudara. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Dan carilah Tuhan selama Dia dekat, saudara. Dan Tuhan dekat kepada orang-orang yang percaya. Tuhan dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan janji, saudara. Semuanya itu, artinya apa, saudara? Semua hal yang baik, semua hal yang dipandang mulia, semua hal yang disebut sebagai perkenanan Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Asal apa, saudara? Asal kita mencari Tuhan dan kebenarannya, saudara. 3 Yohanes 1 ayat 4, saudara. Di sini dikatakan bahwa bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ternyata ada sukacita yang besar, saudara, pada saat kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan bersukacita. Dan setiap daripada orang-orang yang ditaruhkan sebagai satu pembimbing rohani, gembala rohani, satu kepala di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang juga bersukacita kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudara. Maka dari itu, saudara, kita mengajak, ya mari semuanya, saudara, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap hidup benar. Kalaupun ada satu celah, kalaupun ada satu peluang untuk kita melakukan hal yang jahat, mungkin karena terpaksa, mungkin karena kita terdesak oleh situasi, kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Yang mau katakan amin, saudara. Oke, yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah hidup melakukan kehendak Tuhan. Mari sama-sama katakan, hidup melakukan kehendak Tuhan. Mari sama-sama, saudara, kita akan baca dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Firman Tuhan katakan bahwa makananku, ya, makanan daripada Tuhan Yesus dan juga makanan untuk kita semua adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah pada saat kita berkata bahwa kita ada di dalam Tuhan, artinya apa, saudara? Artinya kita pun harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Kita harus hidup sebagaimana Tuhan hidup. Saudara, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Gembala pembina kita sungguh mengajak setiap kita sebagai
daripada anggota gereja, anak-anak rohani saudara, untuk kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini saudara. Apa sih kehendak Tuhan saudara? Tentu saja kehendak Tuhan adalah apa yang disebut sebagai perintah-perintah Tuhan saudara. Perintahnya adalah kita harus mengasihi, kita harus mengembalakan domba, kita harus pergi untuk memberitakan Injil saudara. Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya saudara. Tentu saja saudara ada banyak tantangan saudara dalam melakukan kehendak Tuhan. Tentu saja cenderung saudara secara daging kita melakukan kehendak kita sendiri. Mungkin kalau melakukan kehendak Tuhan saudara, secara daging kita tersiksa. Tetapi sebenarnya saudara, kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita mau dituntun oleh Roh Tuhan, maka tidak ada yang sukar saudara. Semuanya itu mungkin kita lakukan saudara. Untuk itu saudara, saya mengajak untuk setiap kita, lakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita berada, di lingkungan marketplace, di keluarga, di lingkungan gereja, di lingkungan dimanapun saudara berada saat ini, mari lakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu amanat agung yang saya ingin bagikan kembali untuk kemudian kita sama-sama lakukan saudara. Yaitu yang terdapat saudara di dalam firman Tuhan, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita dipanggil keluar sebagai orang-orang percaya. Eklesia dipanggil keluar saudara, sebagai gereja tubuh Kristus saudara, kita dipanggil. Untuk apa saudara? Untuk melayani orang-orang lain di luar sana saudara. Untuk apa? Untuk menjangkau setiap mereka. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Untuk apa? Untuk supaya mereka percaya kepada Tuhan. Bukan hanya kita yang percaya, bukan hanya keluarga kita yang percaya, tetapi orang-orang lain juga percaya. Itulah kerinduan Tuhan, untuk semua orang diselamatkan. Untuk itu saudara, setiap kita yang mengerti akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu untuk kita mengabarkan Injil, untuk kita memuridkan, untuk kemudian kita menggembalakan domba-dombanya saudara. Mari lakukan bersama-sama saudara. Dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saya ingin ulangi saudara, ada 3 hal yang kita pelajari untuk cara hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita hidup di dalam kasih Tuhan saudara. Hidup di dalam kasih Tuhan. Yang kedua adalah kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Lalu yang ketiga adalah kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar saudara, itu akan membawa kehidupan kita adalah menjadi kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan. Bukan hanya hari ini, tetapi juga hari besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh diperkenan oleh Tuhan. Sehingga apa saudara? Kehidupan kita akan terus diangkat, naik dan tidak turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan mengalami satu terobosan secara rohani dan juga jasmani saudara. Kita juga akan sungguh mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan mengalami berkat kehidupan dari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu dan kami percaya Tuhan bahwa perkenanan-Mu ada bagi setiap kami orang-orang yang sungguh percaya, berharap penuh kepadamu. Orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh ya Tuhan mendengar dan kami sungguh percaya dan kami akan melakukan firman-Mu. Bahwa pada saat kami ya Tuhan ingin sungguh mendapat perkenanan dari Tuhan, kami ingin melakukan satu cara hidup yang baru, yaitu hidup kami di dalam kasih Tuhan, hidup kami di dalam kebenaran Tuhan, dan hidup kami melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kami yang saat ini ya Tuhan berkomitmen, setiap kami ya Tuhan yang saat ini meresponi firman Tuhan, bahwa kami ingin mengikuti perintah-Mu, kami ingin melakukan bagian firman Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, Kaulah Allah ya Tuhan yang sungguh melihat, dan Kaulah Allah yang sungguh menganggap setiap kami ya Tuhan. Sungguh memperhitungkan setiap apa yang kami lakukan dengan iman kami sebagai satu kebenaran di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu menjadi kehidupan yang berbuah Tuhan. Tuhan, menjadi kehidupan yang sungguh diberkati, kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan. Diberkati dalam seluruh usaha, diberkati dalam seluruh pekerjaan, diberkati dalam seluruh pendidikan anak-anak mereka, diberkati dalam seluruh kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan setiap pemberitaan firman-Mu hanya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami sungguh percaya. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Saudara, mari tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita masuk dengan cara yang benar, saudara. Kita harus datang kepada Tuhan saat ini, kita minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita, saudara. Dosa yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan, baik secara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, saudara. Yang sadar maupun tidak kita sadari, saudara. Mari kita datang, kita minta ampun kepada Tuhan, saudara. Biarlah Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kita. Biarlah Tuhan yang mentahirkan dan menyembuhkan kita. Dan melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Mari sama-sama saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu. Kalau saat ini ya Tuhan Kau memberikan kesempatan bagi setiap kami, untuk kami boleh mengambil perjamuan kudus ya Tuhan. Untuk kami boleh ya Tuhan minum darah dan juga makan daripada tubuh-Mu ya Bapa. Melalui roti dan anggur ya Tuhan yang telah kami siapkan. Bapa, Kaulah yang menyucikan dan menguduskan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Kaulah Allah ya Tuhan yang melayakkan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh datang kepadamu dengan cara yang benar. Untuk kami boleh ya Tuhan, sungguh Engkau sucikan dan kuduskan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk kekudusan. Terima kasih ya Tuhan telah Kau tahirkan dan sembuhkan kami. Dan saat ini ya Tuhan kami datang ya Tuhan. Hanya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mengambil perjamuan kudus yang Kau akan adakan sendiri ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Saudara, bagi setiap kita yang telah menyiapkan roti dan anggur, mari saat ini kita angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk roti yang adalah tubuh-Mu ini ya Bapa, yang kami akan terima ya Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari sekali lagi angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita ini yang kita percaya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang kudus? Mari sama-sama kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita juga mengambil cawan anggur. Dan kita angkat di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa cawan anggur di tangan kanan ini adalah satu persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari siapkan hati saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus yang kudus?
Mari sama-sama kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih yang Kau beri. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kami ya Tuhan. Untuk boleh menerima perjamuan kudus. Untuk minum anggur, untuk makan roti ya Tuhan sebagai perlambang tubuh dan darahmu ya Bapa. Tuhan terima kasih. Kalau Allah yang terus ya Tuhan mencucikan dan menguduskan kami. Kalau Allah ya Tuhan yang sungguh membarui kehidupan kami menjadi hidup yang baru. Kalau Allah yang memperkenankan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami Kau pakai ya Tuhan jadi alat kemuliaan-Mu. Semuanya bagi kebesaran Engkau ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu. Hanya kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Biarlah Engkau Allah yang memeteraikan ya Tuhan setiap tubuh dan darah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menerima semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara untuk setiap kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela. Persembahan yang kita bawa dengan hati yang tulus, dengan sungguh sukacita di hadapan Tuhan. Biarlah kita semua mengerti bahwa segala apa yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan, saudara. Untuk itu mari kita mengajak semuanya untuk sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur, sebagai bentuk daripada penyerahan kehidupan kita kepada Dia. Biarlah Tuhan yang sungguh memperkenankan setiap persembahan yang kita bawa pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami sungguh mengerti bahwa setiap apa yang Tuhan taruhkan sebagai satu berkat dalam kehidupan kami, semuanya berasal daripadamu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, untuk setiap ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, kekayaan, untuk setiap apapun ya Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah sumber berkat kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk membawa setiap persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah ya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan menabur, yang akan membawa persembahan bagi nama-Mu. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, bahkan seluruh keluarga mereka ya Tuhan. Dengan berkat gandum, anggur, minyak yang terbaik. Dengan berkat kelimpahan susu dan madu. Biarlah Engkau yang memberkati dengan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Kaulah Allah yang menyertai, Kaulah Allah yang melindungi, Kaulah Allah yang mencurahkan berkat-Mu lebih lagi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dengan segala ucapan syukur, kami datang untuk memberikan kepadamu setiap persembahan yang kami bawa dengan sukacita. Hanya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang siap memberi bagi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita ini, mari sama-sama kita dengan iman kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kekasih-kekasih Tuhan, umat kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan sendiri. Saat ini terimalah berkat anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa di sorga. Di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan persekutuan yang maniskan Roh Kudus. Sungguh penuh atasmu dan juga bagi seluruh keluargamu. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang telah menerima berkat Tuhan, dengan iman, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Karena anugerah Tuhan, maka mulai hari ini Hope membuka sebuah wadah baru bagi saudara, Bapak Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.